Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 47124003 dari kelas 1A 3J. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembahasan tentang himpunan, relasi, algoritma prim, dan algoritma Kruskal. Yang pertama itu himpunan, yang dimana himpunan dapat memiliki arti sama sebagai ilmu yang berfokus pada pembelajaran himpunan yang terdiri dari kumpulan berbagai benda tersusun dalam suatu kelompok. Simbol kurung kurawal dapat melambangkan himpunan angka atau objek, semisal himpunan 4 bilangan genap pertama adalah 2,4,6,8. Adapun jenis-jenis dari himpunan, yang pertama itu himpunan kosong, yang dimana himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal atau lambang yang ini. Himpunan berikut yang termasuk himpunan kosong adalah, yang pertama itu himpunan A adalah himpunan huruf vokal, dan yang kedua himpunan B adalah himpunan nama-nama hari berawalan C. Yang kedua himpunan bagian, yang dimana himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika setiap anggota A juga anggota B, dinotasikan dengan A bagian dari B atau B bagian dari A. Contohnya, P sama dengan 1,2,3, Q sama dengan 1,2,3,4,5. Jadi, P bagian dari Q atau Q bagian dari P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dan dinotasikan dengan A bukan himpunan dari B. Contoh, Q sama dengan 1,2,3,4,5, R sama dengan 4,5,6. Jadi, R bukan bagian dari himpunan Q. Yang ketiga itu himpunan ekivalen, yang dimana himpunan dapat dikatakan ekivalen apabila himpunan tersebut memiliki banyak anggota yang sama. Contoh himpunan K itu 2,4,6,8 dan himpunan L, P, Q, R, S. Maka N himpunan K sama dengan 4 dan N himpunan L sama dengan 4. Jadi N himpunan K sama dengan N himpunan L sama dengan 4, sama dengan memiliki 4 anggota. Yang keempat, himpunan lepas, yang dimana himpunan lepas adalah apabila dua atau lebih himpunan tidak memiliki anggota yang sama atau anggota dari masing-masing himpunan yang berbeda-beda. Contoh himpunan lepas yaitu R sama dengan A, B, C, D, dan S sama dengan 2,4,6,8. Maka dapat disimpulkan R dan S adalah himpunan lepas karena masing-masing anggota tidak berkaitan satu dengan yang lainnya, maka dikatakan himpunan lepas. Adapun operasi himpunan, yang pertama itu irisan, yang dimana anggota yang sama dimiliki kedua anggota yang sama-sama dimiliki kedua himpunan. Himpunan itulah yang dinamakan irisan atau biasa dilambangkan dengan N. Jika ditulis dalam bentuk notasi menjadi C irisan D sama dengan X, di mana X irisan C dan X irisan D. Contohnya, C sama dengan 2,4,6,8 dan D sama dengan 1,2,3,4,5,6. Ternyata ada anggota C yang sama dengan D, yaitu 2,4,6. Dengan demikian, C irisan D sama dengan 2,4,6. Yang kedua, gabungan, yang dimana gabungan adalah total seluruh anggota dari dua himpunan atau lebih. Gabungan biasa dilambangkan dengan U. Contoh, C sama dengan 2,4,6,8 dan D sama dengan 1,2,3,4,5,6. Jadi, C gabungan D sama dengan 1,2,3,4,5,6,8. Nah, hasil dari C gabungan dari D itu disebut dengan himpunan semesta. Yang ketiga itu komplemen, yang dimana komplemen himpunan B adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan himpunan B. Komplemen ini biasa dinyatakan sebagai BC. Perhatikan contoh berikut. S sama dengan A, K, U, B, L, J, R. B sama dengan A, B, L, J. Jadi BC sama dengan K, U, R. Yang keempat itu selisih. Misalkan ada dua himpunan, yaitu A dan B. Selisih menunjukkan komplemen relatif B terhadap A. Atau sebaliknya, semua anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B disebut komplemen relatif B terhadap A. Secara matematis, dituliskan A kurang B. Jadi, perhatikan contoh berikut. Ya, A sama dengan 1,3,5,7,9,8. B sama dengan 1,3,7,9. Jadi, A kurang B sama dengan 5,11. Adapun contoh soal dari himpunan, itu perhatikan dua himpunan berikut. F sama dengan A, K, U, P, I, N, T, R.
G sama dengan D, I, A, P, N, T, R. Tentukan irisan gabungan F kurang G dan G kurang F. Irisan F kurang G sama dengan A kurang A, I, P, N, T, R. Gabungan F irisan G sama dengan A, D, K, U, P, N, T, R. Jadi F kurang G yaitu semua anggota himpunan F yang tidak termasuk anggota himpunan G, yaitu adalah F kurang G sama dengan K, U. Yang dimana G kurang F yaitu semua anggota himpunan G yang tidak termasuk anggota himpunan G, yaitu G kurang F sama dengan D. Baik, yang kedua itu relasi, yang dimana relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi notasi R bagian dari sama dengan A kali B. ARB adalah notasi untuk A, B elemen R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A bukan RB adalah notasi untuk A, B bukan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil dari range dari R. Adapun representasi relasi, yang pertama itu representasi dengan diagram panah, yang dimana himpunan A itu bagian daerah asal dan himpunan B itu daerah hasil. Begitupun diagram yang lainnya. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel, yang dimana tabel 1 itu yang bagian A merupakan daerah asal dan bagian B itu merupakan daerah hasil. Jadi tabel 2 dan tabel 3 itu sama dengan tabel pertama. Yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A, yaitu A1, A2 sampai A seterusnya, dan himpunan B yaitu B1, B2 dan B seterusnya. Yang dimana relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ, yang dimana M ini merupakan bagian dari baris dan B ini merupakan bagian dari kolom. Yang dalam hal ini MIJ sama dengan 1, dalam kurung A, B elemen dari R, dan 0, A, B bukan elemen dari R. Yang keempat itu representasi relasi dengan graf berarah. Contoh misalkan R yaitu dalam kurung A, yang dimana ditunjukkan dengan gambar ini dengan menggunakan loop. Baik, adapun sifat-sifat relasi biner, yang pertama itu refleksif, yang dimana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Yang kedua itu relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A elemen A sedemikian sehingga A, bukan elemen R. Contoh misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan dalam kurung 1,1, dalam kurung 1,3, dalam kurung 2,1, dalam kurung 2,2, dalam kurung 3,3, dalam kurung 4,2, dalam kurung 4,3, dalam kurung 4,4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu dalam kurung 1,1, dalam kurung 2,2, dalam kurung 3,3 dan dalam kurung 4,4. Relasi R sama dengan dalam kurung 1,1, dalam kurung 2,2, dalam kurung 2,3, dalam kurung 4,2, dalam kurung 4,3, dalam kurung 4,4 tidak bersifat refleksif karena dalam kurung 3,3 bukan elemen R. Yang kedua itu transitif, yang dimana relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika dalam kurung A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka dalam kurung A, C elemen dari R untuk A, B, C elemen dari A. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R sama dengan 2,1, 3,1, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3 bersifat menghantar. Berikutnya
Yang B, R sama dengan dalam kurung 1,1 dan koma dalam kurung 2,3, koma dalam kurung 2,4, koma dalam kurung 4,2 tidak menghantar karena dalam kurung 2,4 dan 4,2 elemen dari R. Tetapi dalam kurung 2,2 bukan elemen dari R. Begitu juga 4,2 dan 2,3 elemen dari R, tetapi 4,3 bukan elemen dari R. C, relasi R sama dengan dalam kurung 1,1, koma dalam kurung 2,2, koma dalam kurung 3,3, koma dalam kurung 4,4 jelas menghantar. D, relasi R, dalam kurung 1,2, koma dalam kurung 3,4 tidak menghantar karena tidak ada dalam kurung A, B elemen dari R dan dalam kurung B, C elemen dari R. Sedemikian sehingga dalam kurung A, C elemen dari R, relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan dalam kurung 4,5 selalu menghantar. Ya, yang ketiga itu setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika dalam kurung A, B elemen dari R, maka dalam kurung B, A elemen dari R untuk A, B elemen dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika dalam kurung A, B elemen dari R, sedemikian sehingga dalam kurung B, A bukan elemen dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga dalam kurung A, B elemen dari R dan dalam kurung B, A elemen dari R hanya jika A sama dengan B untuk A, B elemen dari A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga A, B elemen dari R dan B, A elemen dari R. Adapun contoh soal dari relasi yaitu tentukan himpunan pasangan berurutan yang memenuhi relasi R pada A yang dimana X, Y bagian dari sama dengan R jika X lebih kecil dari Y, maka A sama dengan 2,4, 6,8, R sama dengan dalam kurung 2,4, dalam kurung 2,6, dalam kurung 2,8, dalam kurung 4,6, dalam kurung 4,8, dalam kurung 6,8. Bagian ketiga dan keempat itu adalah algoritma prim dan algoritma Kruskal. Adapun pengertian dari algoritma prim yaitu algoritma prim adalah suatu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf dapat digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot kemudian menghubungkannya dengan orientasi titik graf. Adapun 3 tahapan cara kerja algoritma prim untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma prim yaitu yang pertama itu menentukan atau memilih sisi atau G pada graf dengan bobot yang paling minimum, kemudian masukkan ke dalam himpunan T atau set of trees. Yang kedua itu kemudian pilih sisi U, V yang mempunyai bobot paling minimum lagi tetapi bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T, tambahkan sisi U, V ke dalam T. Yang ketiga itu ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi U, V yang dapat dimasukkan lagi ke T dengan memperhatikan ketentuan pada langkah kedua. Adapun gambar yang terlihat di sini kita urutkan dari yang terkecil, yang dimana yang pertama itu EC yang berbobot 5, yang kedua DE berbobot 11, dan ketiga itu CF yang dimana CF itu berbobot 12, dan yang keempat itu BE yang dimana BE berbobot 13, dan yang terakhir itu AB yang dimana bobotnya 10. Semua gambar di atas dapat dilihat bahwa solusi akhirnya yang ditandai dengan garis berwarna biru pada graf dan total bobot minimum spanning tree-nya adalah 5 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 10 sama dengan 51. Cara ketiga, kita bisa buatkan tabel dengan seperti yang digambar. Adapun pengertian dari algoritma Kruskal yaitu algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf dapat digunakan untuk mendapatkan minimum spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi bobot sisi graf.
4 tahapan cara kerja algoritma Kruskal. Ada 4 tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu yang pertama itu mengurutkan setiap sisi pada graf dari bobot yang paling terkecil hingga terbesar. Kemudian pilih sisi U, V yang mempunyai bobot paling minimum dan masukkan ke dalam himpunan T. Yang ketiga itu pilih sisi U, V lagi dengan bobot minimum berikutnya dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit di T. Lalu tambahkan sisi U, V tersebut ke dalam T. Yang keempat, ulangi langkah 3 sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan ke dalam T dengan ketentuan yang sama. Adapun gambar algoritma Kruskal yang di atas kita bisa lihat, kita bisa urutkan dengan bobot yang mulai dari yang terkecil. Yang pertama itu EC yang dimana bobotnya 5, yang kedua itu AB dimana bobotnya 10, yang ketiga itu DE yang dimana bobotnya 11, yang keempat itu CF yang dimana bobotnya 12, dan yang kelima itu BE yang dimana bobotnya 13. Dari semua gambar di atas dapat dilihat bahwa solusi akhirnya yang ditandai dengan garis berwarna biru pada graf dan total bobot minimum spanning tree-nya adalah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 itu sama dengan 51. Kita bisa buatkan tabel dengan hutang berentang. Jadi algoritma Prim dan Kruskal itu mempunyai cara kerja yang berbeda, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.